Kepulan asap hitam terlihat saat kobaran api membakar seluruh bangunan rumah makan di Jalan Raya Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Kebakaran diduga akibat adanya kebocoran tabung gas yang berada di dapur. Beruntung saat kejadian, kondisi rumah makan masih sepi pengunjung. 3 unit mobil damkar diturunkan ke lokasi untuk padamkan api. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kami menurunkan 3 unit mobil yang dari Mako 1 dan dari Mako Cipanas. Itu aja. Dugaan sementara ini ada kebocoran dari tabung gas. Iya. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah pasar swalayan di Padang, Sumatera Barat terbakar. Kebakaran membuat pengunjung panik dan berhamburan keluar swalayan. Kobaran api disertai kepulan asap tampak dari sebuah bangunan swalayan yang berada di kawasan padat penduduk, Lota Padang, Sumatera Barat. Api yang tertiup angin membuat sejumlah karyawan dan pengunjung panik dan berhamburan keluar. Mereka juga berjibaku menyelamatkan kendaraan yang terparkir di halaman swalayan. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar dan sulit untuk dipadamkan. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran Kota Padang dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Diduga api berasal dari bagian gedung belakang swalayan dan merembet ke bagian depan. Adapun objek terbakar adalah satu toko swalayan, Aciamart. Laporan langsung kami tindak lanjuti dengan mengirimkan personil dan armada. Sampai di lokasi langsung melakukan pemadaman. Dan hambatan yang kami alami memang asap cukup banyak, cukup menggumpal. Jadi kami perlu waktu untuk masuk ke dalam untuk mencari sumber api. Belum diketahui apa penyebab pasti kebakaran ini, namun diduga kebakaran akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bersama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan oleh Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Putusan Pengadilan Tinggi justru menguatkan vonis pidana mati dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang putusan banding Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat berlangsung secara terbuka. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan terdakwa Ferdi Sambo. Hakim Pengadilan Tinggi menilai jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah benar, sehingga vonis pidana mati terhadap Sambo dikuatkan pada tingkat banding. Pihak yang nyata bertanggung jawab terhadap saksi Putri Chandrawati. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mengkaji sebagaimana terdapat di atas serta mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan penuntut umum, berita acara sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 769/PB/2022/PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023, termasuk memori banding dan kontra memori banding dari terdakwa dan penuntut umum. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Yudek Fakti nomor 796/PB/2022 PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan sudah tepat serta benar secara hukum. Namun Ferdi Sambo tidak hadir dalam persidangan ini. Pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjelaskan pihaknya tidak mewajibkan untuk menghadirkan terdakwa maupun jaksa penuntut umum dalam sidang banding. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan oleh Putri Chandrawati. Putusan Pengadilan Tinggi tetap memvonis Putri Chandrawati dengan hukuman 20 tahun penjara.
Sidang putusan banding Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat berlangsung secara terbuka. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak yang diajukan terdakwa Putri Chandrawati. Hakim Pengadilan Tinggi menilai jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah benar, lantaran Putri tidak mencegah perbuatan suaminya Ferdi Sambo. Sehingga vonis 20 tahun penjara terhadap Putri Chandrawati dikuatkan pada tingkat banding. Menunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 55/91 /B/2022 PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut. 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menetapkan lamanya terdakwa selama penangkapan dan penahanan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp5.000. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya telah menjatuhi hukuman mati pada Ferdi Sambo. Sementara istrinya Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Tak terima dengan vonis, keduanya mengajukan banding. Drama kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua berlanjut hari ini dalam sidang putusan banding yang diajukan Ferdi Sambo CS di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sebelumnya di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ferdi Sambo divonis hukuman mati. Vonis ini lebih berat dari tuntutan JPU yang menuntut mantan Kadif Propam Polri itu dengan pidana penjara seumur hidup. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. 1 hari setelahnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan vonis terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Sama seperti suaminya, Putri menerima vonis lebih berat dari tuntutan jaksa. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Putri. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebut kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati tidak terbukti. Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mengajukan banding. 2 terdakwa lainnya, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf juga mengajukan banding atas vonis yang mereka terima. Dari 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, hanya Richard Eliezer yang menerima vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. Eliezer jatuhi hukuman penjara 1,5 tahun dan tidak mengajukan banding atas vonis tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. KPK mengamankan 6 orang terkait dugaan suap proyek stasiun Tegal di Semarang, Jawa Tengah. Salah satu yang diamankan adalah Kepala Balai Teknis Perkeretaapian kelas 1 Semarang. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di kantor Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Semarang, Jawa Tengah. Dalam OTT ini, 6 orang diamankan terkait dugaan suap tender proyek trek layout stasiun Tegal. Kepala Balai Teknis Perkeretaapian kelas 1 Ditjen Perkeretaapian Putu Sumarjaya menjadi salah satu yang ditangkap, kemudian diperiksa KPK di Mapolrestabes Semarang. Usai diperiksa selama hampir 6 jam, ke-6 orang yang ditangkap dibawa ke kantor KPK Jakarta lewat perjalanan darat. Ya, jadi benar ya, hari ini tim KPK berhasil melakukan kegiatan tangkap tangan di Semarang dan juga Jakarta terkait dugaan tindak pidana korupsi di Balai Perkeretaapian di CKA wilayah Jawa Tengah. Ada beberapa penyelenggara negara yang turut diamankan, termasuk juga pihak swasta dalam kegiatan tangkap tangan ini, dan juga ditemukan bukti sejumlah uang dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang jumlahnya tentu nanti akan dikonfirmasi kembali ya kepada para terperiksa ini. Perkembangan dari seluruh kegiatan tangkap tangan ini pasti kami akan sampaikan nanti setelah
memastikan tim telah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud. Selain Kepala Teknis Perkereta Apian Kelas 1 Semarang, KPK juga turut mengamankan pejabat pembuat komitmen dan pihak swasta. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan Muhammad Iman Mahlil sebagai tersangka kasus stiker kris palsu kotak amal masjid. Tersangka merupakan mantan auditor Bank BUMN yang telah beraksi di 38 masjid. Muhammad Iman Mahlil Lubis, pelaku penipuan bermodus mengganti kris kotak amal masjid, akhirnya ditangkap Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tersangka telah beraksi di 38 titik lokasi masjid, bank, dan perkantoran di wilayah DKI Jakarta. Tersangka juga diketahui mantan auditor salah satu bank BUMN. Modus tersangka dengan meniban atau menutup stiker kris masjid dengan stiker bertuliskan restorasi masjid yang terhubung dengan layanan sejumlah perbankan. Selama beraksi sejak 1 hingga 9 April, tersangka berhasil meraup uang 13 juta rupiah. Yang bersangkutan menempel QRIS miliknya seolah-olah QRIS tersebut milik masjid itu sendiri. Dengan cara ditiban atau ditempel di atasnya. Kemudian ada juga yang ditempel di sampingnya, QRIS yang sudah ada. Atau menempel di tombok lain yang berbeda-beda dari QRIS yang sudah ada, atau menempel di tempat yang baru, yang belum ada QRIS-nya. Terkait hal ini, Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo, Halik Ahmad, mengingatkan kepada pemangku kepentingan dana amal masjid untuk saling berkolaborasi agar tidak ada lagi aksi pemalsuan kris kotak amal di sejumlah masjid. Kotak amal yang ada di masjid-masjid itu dalam posisi yang aman dan terjaga dari tindakan pemalsuan, apalagi pencurian. Yang kedua, kepada para penegak hukum, saya kira harus segera diusut secara tuntas modus kejahatan seperti ini, karena ini akan terus terjadi kalau tidak segera ditangani secara serius. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada saat melakukan transaksi melalui scan kris. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.